Nah, di video ini saya akan membahas tentang jenis-jenis tulisan ilmiah. Sebelum itu, apa sih itu tulisan ilmiah? Nah, tulisan ilmiah adalah jenis tulisan yang disusun berdasarkan penelitian atau kajian ilmiah dengan tujuan untuk menginformasikan, menjelaskan, atau menganalisis suatu fenomena secara sistematis dan objektif. Tulisan ini biasanya didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan dan menggunakan metode yang jelas dan terukur. Nah, adapun ciri dari tulisan ilmiah yang pertama, objektivitas. Objektivitas ini berbasis pada fakta dan data yang akurat, bukan opini pribadi. Yang kedua, sistematis, disusun dengan struktur yang jelas seperti pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga, rasionalitas, menggunakan logika dan analisis yang mendalam untuk mendukung argumen. Yang keempat adalah kebahasaan yang formal, menggunakan bahasa baku, lugas, dan tidak ambigu. Yang kelima yakni referensi yang mendukung, mengutip sumber atau penelitian lain yang relevan dan dapat kita percaya. Tulisan ilmiah dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain yang pertama, artikel jurnal. Tulisan yang biasanya berisi hasil penelitian atau kajian ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal akademik. Yang kedua yakni skripsi, karya tulis ilmiah yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Yang ketiga yakni tesis, karya ilmiah yang disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis biasanya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Selanjutnya yang keempat yakni disertasi, karya ilmiah yang lebih kompleks dan menjadi syarat untuk memperoleh gelar doktor. Yang kelima yakni makalah, karya ilmiah yang lebih sederhana dibandingkan skripsi atau tesis, seringkali digunakan dalam lingkup akademik atau seminar. Yang keenam yakni laporan penelitian, karya tulis ilmiah yang melaporkan hasil penelitian, biasanya lebih teknis dan detail. Jenis karya tulisan ilmiah selanjutnya yaitu review literatur, kajian pustaka yang membahas dan mengevaluasi penelitian-penelitian sebelumnya terkait dalam bidang tertentu. Yang kedelapan yakni proceeding, kumpulan makalah yang dipresentasikan dalam konferensi atau seminar ilmiah. Yang kesembilan yakni monograf, karya tulis ilmiah yang mendalami suatu topik tertentu secara detail, biasanya ditulis oleh seorang ahli. Nah, di sini saya juga akan membahas hal-hal yang menjadi pembeda antara skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, yang pertama yakni skripsi. Tingkat pendidikan dari skripsi itu yakni strata 1. Tujuannya sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana, menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian dasar dan menerapkan metode ilmiah. Sedangkan tesis itu tingkat pendidikannya adalah magister atau S2. Tujuannya sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan magister. Selain itu, tujuan yang lain yakni menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam, kompleks dibandingkan dengan skripsi. Nah, sedangkan disertasi itu tingkat pendidikannya yakni doktor atau S3. Tujuannya sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan doktor dan juga menunjukkan kemampuan dalam melakukan penelitian yang sangat mendalam dan inovatif, serta kontribusi signifikan terhadap bidang ilmu tertentu. Ciri-cirinya yakni jumlah halaman dari disertasi ini bisa lebih dari 200 halaman, tergantung pada bidang studi dan kompleksitas dari penelitiannya. Nah, jadi poin utama dalam video ini yakni skripsi, tesis, dan disertasi merupakan tahapan yang penting dalam perjalanan akademik yang masing-masing menuntut tingkat kedalaman,
kompleksitas dan kontribusi yang berbeda terhadap ilmu pengetahuan. Memahami perbedaan ini membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri dan memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan jenjang pendidikan yang diambil. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang jenis-jenis tulisan ilmiah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.